Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum, halo semuanya. Aku Aisy akan membacakan resensi buku yang berjudul Ayah. Buku Ayah ini karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka. Buku ini dirilis pertama kali pada tahun 2015, merupakan novel fiksi Indonesia yang memiliki latar belakang di Belitung. Jika kita melihat cover buku ini, mirip salah satu adegan yang ada di dalam buku. Terlihat ada dua orang, yaitu satu orang dewasa, satu anak kecil memegang kembang gula. Mereka tampak berbincang. Mari kita masuk dalam ringkasan buku. Pernah dengar istilah bucin alias budak cinta? Mungkin kalian yang pernah di fase ini kayaknya nggak ada seberapanya deh dibandingkan bucinnya Sabari. Sabari ini adalah salah satu tokoh yang ada di dalam buku. Seumur hidupnya Sabari cuma cinta sama satu perempuan, namanya Marlena. Cintanya yang tulus itu selalu Sabari berikan. Lalu bagaimana awal cerita Sabari bisa sebegitu cintanya kepada Marlena? Sebut saja cinta pada pandangan pertama. Mereka sedang ujian masuk sekolah kala itu. Marlena lulus ujian karena nilai bahasa Indonesia berkat hasil contekan dari Sabari menjulang tinggi dibandingkan nilai pelajaran yang lainnya. Boy, Sabari ini jago sekali bahasa Indonesianya. Puisi adalah spesialisasinya. Sabari merupakan anak ketiga dari Bapak Insyafi, seorang pensiunan guru SD di bidang studi bahasa Indonesia. Tak gentar Sabari menyatakan perasaannya saban hari kepada Marlena. Kalau anak sekarang mungkin manggil pasangannya atau gebetannya dengan sebutan Ayang. Tapi kalau Sabari memanggil Marlena dengan sebutan Purnama ke-12. Panggilan itu begitu melekat untuk Marlena binti Marconi. Dia diceritakan sebagai sosok yang cantik, memiliki mata indah dan berlesung pipi. Sementara kalau Sabari, sebut saja secara fisik bukan idaman Marlena sama sekali. Hebatnya, meski Marlena tak pernah mau dengan Sabari, namun seperti takdirlah yang menyatukan mereka. Mereka berdua lulus, kemudian beranjak dewasa, mereka menikah. Ya, meskipun secara terpaksa diselenggarakan demi menutup aib keluarga. Marlena hamil, anak hasil hubungan dia dan kekasihnya. Yang entah dengan siapa. Akhirnya, Marlena pun melahirkan. Bukan main, Sabari menyambut anak itu dengan sukacita. Dia pun menjadi bucin kepada anak yang dilahirkan oleh Marlena. Anak itu dipanggil Zoro. Hari-hari bersama Zoro bagai kehidupan untuk Sabari. Sementara Marlena lebih cenderung berada di kehidupan bebas dan berpetualang, meninggalkan Sabari dan Zoro di rumah. Marlena jarang pulang. Kala itu Marlena kembali, namun bukan untuk menemui Sabari dan berkumpul bersama seperti layaknya keluarga. Akan tetapi menuntut cerai dengan alasan menikah tanpa rasa cinta. Diterima hal itu dengan lapang dada. Bagi Sabari, waktunya bersama Zoro lah yang terpenting. Konon, hari paling penting dalam hidup manusia adalah hari saat manusia itu tahu untuk apa dia dilahirkan. Sabari tahu bahwa ia dilahirkan untuk menjadi seorang ayah. Ayah bagi Zoro. Hingga suatu ketika terjadilah adegan yang aku sampaikan pada informasi buku di awal tadi. Sabari dan Zoro sedang ada di taman balai kota. Zoro asik dengan kembang gulanya menunggu ayahnya membeli balon gas yang jaraknya hanya beberapa langkah dari tempat duduk mereka. Namun saat Sabari membalikan badan, Zoro diambil paksa. Inilah titik memilukan di mana Sabari merasakan kehilangan yang amat mendalam. Zoro dirampas begitu saja dari pelukannya. Zoro yang berusia 3 tahun saat dipisahkan dari Sabari terus merengek. Karena biasanya sebelum tidur Sabari selalu berpuisi atau bercerita untuk Zoro. Marlena akhirnya memberi kemeja Sabari kepada Zoro karena saking frustasinya. Hanya dengan memeluk kemeja ayahnya, Zoro dapat tenang dan tertidur lelap.
Semenjak meninggalkan Sabari sendiri, Marlena beberapa kali menikah. Sifatnya yang mudah bosan membuat pernikahannya tidak pernah berjalan mulus, membuatnya kawin cerai dengan suami-suaminya itu. Akhirnya, dia memilih untuk menjalani hidupnya sendiri dengan Zoro. Mereka berkelana, berkeliling Sumatera. Beruntung, Zoro adalah anak yang tidak pernah mengeluh dan memahami kondisi ibunya. Marlena senang sekali menulis surat, diceritakan perjalanannya kepada sahabatnya Zuraida yang berada di Belitung. Marlena juga memiliki sahabat-sahabat pena. Tak lupa, dia juga berbagi cerita dengan mereka. Kabar Sabari semakin merana. Bahkan kesedihan itu sampai ke negeri seberang yaitu Australia. Merasa kasihan dengan keadaan Sabari, sahabat karibnya Ukun dan Tamat merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu demi satu tujuan, membawa Zoro kembali ke pangkuan Sabari. Berbekal surat Marlena kepada Zuraida dan sahabat penanya, mereka memulai perjalanannya. Pulau Sumatera mereka kelilingi, segala upaya mereka kerahkan meski dengan dana seadanya. Jika kalian penasaran, akankah Sabari bertemu dengan Zoro? Akankah sampai akhir hayatnya cinta Sabari akan selalu bertepuk sebelah tangan kepada Marlena si Purnama ke-12? Kalian boleh beli, koleksi, dan baca buku ini, biar kalian merasakan dan nikmati sendiri emosi membaca bukunya. Dan boleh kita sama-sama diskusi ya nantinya. Keunggulan dari novel ini bergaya storytelling yang mampu memberikan tawa karena humor yang dihadirkan pada halaman awal dan linangan air mata pada lembaran kemudian. Begitu banyak nilai baik dalam buku ini. Bahkan ada yang terinspirasi dari kisah Sabari yang pantang menyerah akan cintanya kepada Marlena. Sebut saja salah satu teman sekolahnya, yang selanjutnya bisa kamu temui di dalam buku ini. Sabari jelas adalah pahlawan baginya. Selain itu, Sabari juga merupakan anak yang baik. Ada satu ketika Sabari telah lulus SMA dan ayahnya amat bersedih, lantaran tidak bisa menyekolahkan hingga ke perguruan tinggi. Dia justru membalas dengan lembut, dengan jawaban yang membesarkan hati ayahnya. Baik, santun, lembut terhadap orang tua, gigih, sifat-sifat inilah yang seharusnya kita miliki sebagai manusia. Dan ini diajarkan di buku ini. Kekurangannya, novel ini merupakan alur campuran yang pada awalnya agak membingungkan dalam membaca. Di bab-bab awal, penulis memperkenalkan tokoh secara bergantian. Disinilah cerita antara bab tidak saling berhubungan. Sempat di beberapa bagian, aku sendiri perlu membaca ulang untuk memahami benang ceritanya. Kemudian bahasa yang digunakan pada novel ini begitu khas. Andrea Hirata juga menuliskan beberapa kata Belitung kuno yang mungkin pembaca sendiri kurang atau tidak paham. Selanjutnya, pembaca mungkin akan pecah konsentrasi karena pada awal disuguhkan dengan cerita cinta antara Sabari dengan Marlena. Aku sendiri tetap menantikan dan mendebak siapa sosok ayah yang dimaksud dalam karya Andrea Hirata ini. Tipe-tipe novel yang harus dibaca sampai akhir, baru pembaca bisa paham senter dari tokoh ayah ini. Kita masuk ke dalam pengalaman pribadi dalam membaca dan kesimpulan. Semenjak dengar kompetisi resensi buku dalam benak, novel ini menjadi pilihan karena layak dibagikan kepada teman-teman pendengar. Sangat rekomen untuk dibaca dan dikoleksi. Di dalam buku ini tidak hanya menceritakan soal perbucinan, justru sosok ayahlah yang menjadi sorotan. Bagaimana pentingnya arti sebuah keluarga bagi dirinya. Semua hal dipertaruhkan oleh sosok ayah ini. Harta, cinta, waktu, bahkan hidupnya. Gaya penulisan Andrea Hirata yang sederhana namun khas membuat diri ini terpingkal karena humornya, terseduh penuh haru karena alur ceritanya, juga takjub karena akhir kisahnya yang tak terduga. Pokoknya emosi sangat diuji dalam membaca buku ini. Ditambah persahabatan antara tokoh yang seperti tidak terpisahkan, karakter yang unik dan membuat kita jatuh hati, serta terdapat begitu banyak pesan dan nilai yang baik di dalamnya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Andrea Hirata dalam wawancaranya di salah satu acara TV, menulis dengan cara sederhana bukan berarti mudah. Semakin saya tahu, semakin saya tidak tahu sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye semuanya. Assalamualaikum.